Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Bertemu kita hari ini dengan acara yang spesial dari Tribun Pontianak. Hari ini Tribun Pontianak bekerja sama dengan BNPB untuk melaksanakan sosialisasi terkait protokol kesehatan COVID-19. Nah, ada tema yang sangat menarik hari ini, yakni patuh protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Tentu Tribuners ingin tahu, apa sih yang harus kita patuhi di masa pandemi COVID saat ini? Saat ini pemerintah tengah menggalakkan kampanye ingat pesan Ibu 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, hari ini spesial kita menggelar fokus group discussion atau FGD dengan melibatkan narasumber-narasumber yang sangat kece-kece. Nah, untuk sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, saya harus perkenalkan dulu kepada Tribuners sejumlah narasumber yang sudah kita undang melalui Zoom untuk kemudian nanti akan berbagi dengan kita bagaimana cerita narasumber-narasumber kita ini menerapkan 3M dalam kegiatan sehari-harinya. Sudah bergabung bersama kita, nanti akan kita kenalkan, tapi sebelumnya simak dulu pesan-pesan berikut ini. Oke Tribuners, kita ketemu. Ingat pesan Ibu. Ada 3 pesan Ibu. 1, menggunakan masker dengan benar. 2, menjaga jarak saat kita bertemu dengan orang banyak. Dan 3, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Nah, saya akan kenalkan narasumber-narasumber kita yang akan memberikan testimoni, akan bercerita dan memberikan pengetahuan kepada kita hari ini. Ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Harizon MKes. Pak Harizon, Assalamualaikum. Salam sehat. Baik, Pak Harizon. Pak Harizon, kita akan memulai dari Pak Harizon untuk membahas terkait tema kita patuh protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Khususnya ada kampanye yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat dan daerah, yakni ingat pesan Ibu 3M. Nah Pak Harizon, tentu Tribuners ingin tahu seperti apa sih saat ini kondisi di provinsi tercinta kita ini. Penanganan COVID, baik kasus maupun jumlah pasien kita yang sembuh. Silakan Pak Harizon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya, itu ya, presentasinya saya dari saya ya? Boleh Pak. Sudah kelihatan ya? Boleh Pak, silakan dimulai Pak. Ya, jadi kalau tambahan kasus hari ini, itu sudah terlihat ya? Terlihat. Silakan Pak Itu Harizon. ada, bukan hari ini untuk hari kemarin ya. Itu ada 14 yang kasus baru. Kemudian ada 66 yang kasus sembuh ya. Sembuh ini kan sekarang sudah lebih tidak susah ya.
Jadi kalau Kementerian Kesehatan itu cukup kalau yang tanpa gejala itu 10-14 hari melakukan isolasi tanpa harus melaksanakan tes PCR lagi, dia sudah dinyatakan sembuh ya, karena dianggap sudah tidak bisa lagi menularkan kepada orang lain. Nah, kemudian nah, untuk kasus di Kalbar ini yang existing ya, yang artinya yang aktif itu di Pontianak yang paling banyak itu 109 kasus. 109 kasus ya Pak Arison ya? Ya, kemudian ada di Sintang 52, lalu yang paling kecil itu di Kapuas Hulu ya. Nah, kalau untuk persentase kesembuhan itu sekitar 77,80% ya. Kasus kematian kita tuh ada 9. Nah, ini kasus. Nah, ini coba lihat grafik gambaran kasus di Kalimantan Barat ya. Jadi kita itu sebenarnya sudah pernah di 2 kurva ya. Kurva pertama itu sebenarnya kita sudah pernah 0. Sudah pernah turun, tetapi begitu turun, masyarakat sudah kita bebaskan lagi. Jadi tidak ada pengetatan, bandara dibuka, semua masyarakat beraktivitas seperti normal, bukan new normal ya. Nah, dengan beraktivitas seperti biasa itu, coba lihat grafiknya itu, sudah 2 kali tingginya daripada grafik yang pertama, kurva yang pertama. Ya, nah, ini terakhir zona, kita tidak lagi ada zona hijau. Yang tadinya ada Skadau, ada Kayong Utara, dan Melawi yang zona hijau, sekarang tidak ada zona hijau. Semua sudah pindah ke oranye dan kuning ya. Dan paling banyak itu zona oranye. Baik. Nah, struktur COVID itu seperti kita ketahui sebenarnya COVID ini bisa hancur itu sebenarnya dengan bisa mati itu dengan alkohol 70%, kemudian klorin ya, kemudian sinar ultraviolet, kemudian pada pemanasan 56 derajat Celcius selama 20 menit dia mati. Nah, COVID sendiri sebenarnya disebarkan melalui droplet, percikan partikel partikel cairan yang keluar pada saat kita batuk, bernafas, bersin ya. Dan itu sebenarnya bisa sampai 7-8 meter. Nah, kalau kita berada di suatu ruangan, misalnya ruangan tertutup, ada AC-nya, dia seperti aerosol, dia bisa ada klaim bahwa sebenarnya virus ini bisa airborne ya, terbang gitu Pak ya? melalui udara ya. Oke, kalau skenario berakhirnya itu sebenarnya katanya bila ditemukan vaksin dia berhenti, atau ditemukannya COVID, obat COVID atau herd immunity. Nah, ini skenario kalau memang nanti kita berharap kita berharap kasus ini berhenti. Kalau ditemukannya vaksin, ditemukannya obat dan adanya herd immunity di mana 80% populasi itu sudah tertular. Dan ini kemarin kalau tidak salah herd immunity dibantah lagi oleh WHO. Nah, perubahan perilaku kalau di BNPB itu, karena BNPB itu dipegang oleh Pak Doni, gugus tugas dipegang oleh Pak Doni, ya cara-cara militer ya. Kenali dirimu, musuhmu, medan perangmu, maka 1000 kali perang, 1000 kali kita akan menang. Itu kata Pak Doni. Kemudian sebenarnya komunitas itu adalah garda terdepan, mereka yang pasti akan terpapar. Dan tenaga medis adalah benteng terakhir, 20%. Ya. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya saya tidak sependapat. Sebenarnya memang yang namanya garda terdepannya itu ya petugas kesehatan. Dia yang menjaga supaya orang tidak terpapar itu dia loh seharusnya. Petugas kesehatan siapapun itu. Nah, kemudian masyarakat itu justru korbannya. Ya. Nah, petugas kesehatan yang sebenarnya harus perang mati-matian dengan memberdayakan itu tadi masyarakat, stakeholder dan lain-lain agar bisa benar-benar bersama-sama menghadapi COVID ini. Ya. Nah, ini skema dari
bagaimana perang melawan COVID itu, dimulai dengan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, lalu mitigasi. Kemudian memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian kita harus melakukan testing, swab, kemudian bagi yang misalnya dia konfirmasi, maka dia dilakukan swab. Ya. Nah, ini prinsip protokol kesehatan. Lepaskan 20 kata dia nggak paham aku. Prinsip protokol kesehatan saya kira sudah tahu semua. Social distancing, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, jaga imunitas tubuh, kendalikan komorbid. Nah, ini gambaran sedikit mengenai bagaimana kita melaksanakan protokol kesehatan, mulai dari rumah sampai pulang lagi ke rumah. Ya. Dari rumah, jaga kesehatan, pastikan dalam keadaan sehat saat akan bekerja. Kalau kita tidak sehat, kita tidak usah keluar rumah, tidak usah bekerja. Di perjalanan menggunakan masker, tidak menyentuh muka, tidak menyentuh fasilitas umum, gunakan pembayaran non tunai. Di tempat kerja, cuci tangan, pakai masker, segala macam. Ya, prinsipnya sebenarnya 3 itu: jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Nah, ini kenapa COVID-19 sangat cepat menyebar? Karena yang ada di masyarakat itu ini gambarannya, bahwa mereka teman kerja saya, sehingga aman untuk berdekatan berbicara tanpa menggunakan masker, gitu loh. Karena dia kan teman saya tuh, nggak mungkinlah dia tertular. Nah, akhirnya kita bicara segala macam kita tanpa masker. Mereka teman dekat dan sahabat saya sehingga aman untuk tidak menggunakan masker. Nah, itu terjadi di warung-warung kopi. Ya, teman dekat kita ngopi, ngobrol lalu segala macam tanpa masker. Ada razia, masker dipakai. Petugas razia keluar dari warung kopi, maskernya dibuka lagi. Nah, mereka keluarga saya sehingga aman untuk saling mengunjungi, berkumpul bersama. Ini sebenarnya hal-hal yang salah. Ya. Kemudian saya ini berolahraga beramai-ramai dengan masyarakat luas. Pasti aman karena saya pakai masker dan bawa hand sanitizer serta lokasi dia yang terbuka. Nah, kalau ada orang yang tidak pakai masker, kita akan tetap kena, ya, walaupun persentasenya kecil. Saya muda dan sehat, tidak mempunyai penyakit bawaan, imunitas saya tinggi dan pasti tidak akan tertular dan jatuh sakit. Betul. Bukan betul tidak tertular, tetapi tidak akan jatuh sakit pada orang muda. Tapi kalau di rumahnya ada kakek, nenek, orang tua yang sudah lebih tua dengan komorbid, maka dia akan mengorbankan orang tuanya itu. Ya. Saya sehat dan tidak punya gejala COVID, sehingga saya bebas beraktivitas, tidak menggunakan masker dan mengabaikan protokol kesehatan. Ini hal-hal yang salah yang sebenarnya harus kita ubah. Ya. Hai. Dia kok nggak pakai masker? Nggak apa-apa, pakai atau enggak sama aja. Kebetulan. Oke, Nggak pakai masker, itu risiko penularannya. di mana Mbak kata Mbak tadi Mbak? Itu risiko penularannya 70%. Lalu kalau kamu pakai masker, itu risikonya 1000 HR. Nah, kalau kita Matikan itu ya. turun lagi. Aku bilang kan, mati kenapanya? Mati ke mute ya. 2 meter, risiko penularannya bisa ditekan sampai 0% loh. Nah, Jadi, jangan lupa pakai masker ya. iya, itu yang hal-hal yang memang sebenarnya harus kita kampanyekan. Saya kira itu saja sedikit tentang perkembangan kasus COVID-19 di Kalbar. Terima kasih. Baik, Pak Arison, tadi ada yang poin menarik bahwa tidak ada cara lain karena tadi kita lihat bahwa vaksin COVID belum ada, obat COVID belum ada. Dan tadi Bapak bilang ada cara yang paling sederhana yaitu pesan ibu tadi. Ingat pesan ibu, 3M tadi Pak. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Karena tadi menurut penjelasan Bapak, virus ini bisa mati dengan alkohol 70% dan sabun tadi Pak ya? Ya. Artinya masyarakat kita harus sudah mulai membiasakan hidup menerapkan pola 3M ini Pak. Lalu kalau Bapak melihat tadi grafik kita kan cenderung sudah sempat meninggi, kemudian menurun, sangat turun, kemudian hari ini mulai tinggi lagi Pak. Nah, apakah ini yang disebabkan karena
masyarakat kita mulai abai dan mulai meninggalkan 3M tadi? Bagaimana Pak? Ya, jadi di awal-awal kasus COVID-19 ini kan semua pada ketakutan ya. Apalagi misalnya dikabarkan ada yang meninggal gitu ya. Semua ketakutan, semua jaga jarak. Ya, waktu itu tidak jaga jarak, semua menjaga diri, tidak keluar rumah. Nah, tetapi sepertinya dengan berjalannya kasus dan lama, akhirnya masyarakat menjadi bosen dan ancamannya seperti tidak nyata, ya. Dan akhirnya mereka membebaskan diri keluar dengan tidak melaksanakan protokol kesehatan. Nah, jadilah kasus kita tinggi, ya. Dan ini sebenarnya karena menurut saya karena kita belum mampu meyakinkan masyarakat bahwa memang COVID ini nyata ancamannya, ya. Ya kalau misalnya kita bilang ada satu meninggal di rumah sakit, nah itu kan dia bilang akal-akalan Pak Hari Sonja, itu pasti bukan karena COVID. Nah ini yang kira-kira masyarakat belum paham ya. Kecuali kalau mereka nanti memang sudah sesak napas di ruangan ICU di Sudarso itu atau di rumah sakit manapun, baru dia paham. Oh iya ya, ternyata COVID itu ada. Baik, Pak Harison, tadi kemudian artinya masyarakat kita harus terus kita edukasi dengan menerapkan 3M ini agar masyarakat kita dan kurva kasus kita ini dapat menurun kembali. Kemudian Pak Harison sempat menjelaskan ada beberapa pemikiran masyarakat kita yang salah, misalnya ini teman saya nggak mungkin terkena COVID, ini keluarga saya dekat dengan saya nggak mungkin terkena COVID, kemudian ini teman kerja saya, satu kantor saya tidak mungkin mengenakan COVID, terkena COVID. Padahal tadi sudah dipaparkan bahwa ada protokol mulai kita meninggalkan rumah sampai kembali ke rumah kembali. Nah, menurut Bapak ada nggak keterkaitan keabaian masyarakat kita ini dengan peningkatan jumlah kasus tadi? Misalnya ada perkembangan bahwa saat ini muncul klaster perkantoran. Nah, sejauh ini sudah tertibkah atau masih abaikan masyarakat kita yang berada di kantor? Kan bisa di swasta maupun pemerintahan, Pak. Iya, jadi memang masyarakat itu abai, ya. Jadi memang tidak, itu tadi karena ini menjadi suatu rutinitas, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, rutinitas yang tidak terasa akhirnya mereka lengah, ya kan? Mereka lengah karena dengan melaksanakan kegiatan itu mereka merasa aman-aman saja ya. Nah, tapi setelah itu kan mereka abai. Pada saat abai itu kok aman-aman juga ya. Nah, tetapi ada juga artinya kasus pada saat mereka abai, baru nanti ada temannya yang kasus konfirmasi. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa sekarang ini menurut asumsi kami ya, kalau mau diteliti benar-benar belum bisa ya. Jadi kalau saya lihat laboratorium Untan itu setiap 100 orang yang diperiksa sampel itu sekitar 15% sampai 20% itu kasus konfirmasi COVID-19. Jadi di antara 100 orang ada 15 sampai 20 orang yang sebenarnya kasus konfirmasi COVID-19. Nah, tapi kita tidak tahu nih di antara kita ini siapa ini yang 15% sampai 20% itu. Untuk itu sebenarnya masyarakat harus benar-benar ya menjaga protokol kesehatan supaya dia tidak tertular. Karena di sekeliling kita ini sudah banyak yang kasus konfirmasi COVID-19. Saya setuju dengan suatu pendapat bahwa begini, anggaplah semua orang yang ada di sekitar kita ini sekarang adalah kasus konfirmasi COVID-19. Untuk itu supaya kita tidak tertular, maka kita melaksanakan protokol kesehatan. Seandainya nanti ada teman di kantor kita yang kasus konfirmasi COVID-19, kita tidak perlu kelabakan. Kenapa tidak perlu kelabakan? Karena selama ini saya sudah melaksanakan protokol kesehatan. Saya memakai masker, saya selalu mencuci tangan, dan saya selalu menjaga jarak terhadap siapapun teman saya. Jadi begitu dia kasus konfirmasi COVID-19, tidak perlu nyari-nyari dinas kesehatan, minta-minta di swab, tidak perlu. Ya, cukup dengan isolasi mandiri aja selama 10 hari. Kalau tidak ada gejala demam batuk pilek, ya sudah. Artinya Anda sudah tidak tertular dan hari ke-10 Anda sudah bisa masuk kantor lagi, ya. Jadi itu tadi saya pikir. Anggaplah
semua orang di sekitar kita ini adalah kasus konfirmasi COVID-19, sehingga saya harus selalu menjaga protokol kesehatan supaya tidak tertular. Itu aja. Baik Pak Arsyad. Nah, Tribuners tadi sudah dijelaskan sama Pak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Harrison, bahwa cara satu-satunya adalah membentengi diri kita sendiri. Begitu ya Pak? Mau Betul. dimanapun kita berada, anggaplah orang yang berada di dekat kita itu sudah terpapar. Jadi tingkat kewaspadaan kita semakin tinggi. Betul. Nah Pak Harrison, hari ini kita juga melibatkan teman-teman dari kaum milenial. Ada teman-teman mahasiswa, ada teman-teman komunitas, ada komunitas adat, komunitas mahasiswa, kemudian ada forum beasiswa. Nah, harapan Pak Harrison kepada teman-teman ini seperti apa sih dalam kemudian menerapkan protokol kesehatan terutama 3M tadi? Ingat pesan Ibu, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, kita lihat kan Pak Harrison yang kalau kita pantau selalu turun nih razia masker di warung kopi nih sama teman-teman Polri dan TNI. Ada kebiasaan ketika mobil Pak Harrison dan teman-teman petugas mulai parkir, teman-teman tuh pada sibuk tuh menggunakan masker. Iya. Ntar setelah Pak Harrison turun lagi sama tim, nah dibuka lagi tuh maskernya. Nah mungkin apa yang bisa Pak Harrison sampaikan sama teman-teman komunitas kita ini agar mereka nanti juga menjadi agen kita untuk kemudian menyampaikan kepada teman-temannya, paling tidak menegur, pakai maskermu untuk keselamatan aku dan aku pakai masker untuk keselamatan kamu. Gimana Pak? Ya, nih anak-anak muda ya. Saya itu sayang loh sama kalian itu ya. Artinya begini, memang betul ya. Kalau Anda tertular itu, Anda paling-paling cuma ibaratnya paling-paling gatel lah sedikit kulitnya. Ya, misalnya kena batu ya, gatel sedikit aja lah. Jadi pada anak muda, kalau dia tertular, dia tidak akan sebenarnya bisa saja dia tidak akan ada gejala dan tiba-tiba nanti dia sembuh. Betul tuh, ya. Tidak ada nanti. Paling-paling dia demam batuk. Setelah dia istirahat dia akan sembuh. Ya. Ini pada anak muda. Hati-hati ini pada anak muda. Cuma yang jadi masalah kalau Anda pulang ke rumah, ya, atau di sekitar Anda itu ada nenek, kakek, atau tante, bibi, datuk, ya, yang sebenarnya dia punya komorbid. Dia punya diabetes itu, penyakit-penyakit tidak menular, komorbid ini sebenarnya di Indonesia itu ada sekitar 30%. Jadi setiap populasi itu ada 30% dengan komorbid sebenarnya ya. Nah, anak-anak muda yang tadinya dia ke warung kopi kemana-mana tertular, mereka memang tidak akan menunjukkan gejala apa-apa. Paling-paling juga dia demam pusing sebentar, besok dia sudah sembuh ya. Tetapi dia pulang ke rumah, dia akan menularkan kepada orang-orang tua yang ada komorbid tadi. Nah ini nih yang jadi masalah. Ya. Orang tua dengan komorbid, dengan diabetes, kencing manis, hipertensi, ada jantung, ada ginjal lah, ada penyakit kanker atau ada penyakit paru ya, atau memang ya, orang tua yang dengan imunitasnya sudah menurun. Maka begitu dia terkena COVID-19 ini, dia akan parah, akan sesak napas, dan di rumah sakit itu kalau dia tidak mampu berjuang, dia akan meninggal. Ya, nah ini yang saya ingin ingatkan kepada para orang-orang muda ya. Jadi tolonglah, ya oke lah Anda masih ke warung kopi, tapi benar-benar Anda harus menjaga jarak dengan yang lainnya. Anggaplah teman-teman Anda itu ada yang sudah kasus konfirmasi COVID-19. Dan memang sebenarnya pasti ada. Kalau kita dari setiap 10 orang ada 2 orang yang kena, pasti ada teman kita yang kena, ya kan? Dan ini harus benar-benar Anda jaga supaya Anda tidak tertular. Dan di rumah Anda tidak menularkan kepada orang lain. Orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi di rumah, orang-orang tua kita, ya. Di mana mereka lebih rentan karena mereka pasti sudah mempunyai penyakit-penyakit komorbid. Ya. Seperti saya inilah. Saya ini punya komorbid. Saya diabetes, saya hipertensi. Untuk itu saya harus benar-benar jaga nih. Kalau saya kena, fatal buat saya. Ya, saya kira itu yang penting yang saya bisa saya pesankan untuk anak-anak muda. Oke Pak Harrison, terima kasih. Nah teman-teman Tribuners, tadi Pak Harrison sudah mengingatkan kita. Oke, kita bisa terpapar. Teman-teman muda bisa terpapar. Hanya butuh waktu yang sangat singkat untuk recovery. Tapi ingatlah, keluarga kita di rumah, ayah, ibu, kakak, tante, dan paman kita kemungkinan punya komorbid atau penyakit bawaan yang ketika mereka terinfeksi COVID-19 akan berbahaya buat mereka. Nah ini perlu diingat oleh Tribuners nih.
Pak Rizwan tetap bersama kami. Kita akan kemudian pindah ke Pak Malik Saifuddin. Beliau ini adalah Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center MCCC Kalbar. Oke Pak Malik, bisa mendengar suara saya? Bisa mendengar dengan baik ya. Nah, Pak Malik, tadi Pak Kepala Dinas Kesehatan sudah menjelaskan panjang lebar terkait bagaimana sih kasus di Kalimantan Barat. Ada grafik yang luar biasa tadi kalau menurut saya Pak. Sempat naik, kemudian turun sangat bagus, dan hari ini naik kembali. Kalau menurut Bapak, apakah peran dari keabayan masyarakat kita dalam menerapkan 3M, ingat pesan Ibu, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ini menjadi faktor utama tingginya kembali kasus COVID-19 di Kalimantan Barat? Silakan Pak Malik. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Dr. Horizon Asroi, ya, MKes, atas waktunya bersama di webinar ini. Ya, jadi itu luar biasa apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Horizon, itu mencerahkan kita semua ya terkait dengan ini, bagaimana sebenarnya kewaspadaan harus selalu kita lakukan pada era wabah ini. Banyak para ahli berkomentar luar biasa ya terkait bagaimana pencegahan yang paling mudah, paling sederhana, karena kan kalau kita lihat di paparan saya nanti itu ada, kita betul-betul tadi ya dikatakan dikenali dulu ya, dikenali penyakitnya, dikenali diri kita gitu sebenarnya kan itu. Sebenarnya ada portal exit ya dan portal entry. Jadi ada jalan keluar, jalan masuk, itu hidung dan mulut sebenarnya gitu loh. Nah itu harus dijaga. Nah kenapa itu terjadi kenaikan kasus, turun kasus? Tidak lain karena yang pertama masif pelonggaran terhadap protokol kesehatan. Itu bagaimana kita mungkin AB dalam menggunakan masker. Ya menggunakan masker sekedarnya tadi sudah diceritakan ketika datang ya, hanya semacam formalitas ketika datang, nanti rahasia kemudian kita baru ya kan baru menggunakan masker. Kalau nggak datang ya sudahlah, seperti itu saja begitu. Nah ini yang terjadi di masyarakat kita. Saya menggarisbawahi, dan memang apa yang saya mau sampaikan sebenarnya tadi sudah terangkum semua ya, yang sudah terangkum semua apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Horizon tadi ya, dengan kemampuan yang optimal ya, masyarakat kita seharusnya bisalah mencegah ini ya. Apalagi mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kan sekitar bulan Desember konon vaksin ya, sebagai suatu keniscayaan masyarakat ada imunitas itu ya, kita berharap begitu, karena kalau mengandalkan masyarakat 70% ya katanya begitu ya untuk mendapat bisa melawan dari keganasan penyakit itu ya. Baik. Jadi saya kira yang paling penting adalah kita sebagai masyarakat ya harus mengikuti protokol kesehatan dengan baik di mana saja dan kapan saja, dan ini sangat sederhana sebetulnya ya, karena ini kan adaptasi kebiasaan baru yang saya kira apa sih dengan mencuci tangan, apa kita dengan ongkos yang banyak kan enggak ya, dibanding misalnya kita harus berobat ke rumah sakit ya, karena COVID ini misalnya, itu biayanya luar biasa karena mencegah lebih dari mengobati. Kemudian menjaga jarak, apa susahnya sih begitu ya kan sebenarnya gitu. Kalau kita beraktivitas selalu ingat gitu bahwa ada yang bisa disebarkan melalui tadi ya droplet itu dalam jarak yang sangat saya kira sangat tadi ya beberapa meter itu, karena itu physical distancing ya, jaga jarak itu penting itu sehingga diperas menjadi 3M itu yang luar biasa sebenarnya itu. Saya kira pemikiran yang menurut saya itu bukan bukan kaleng-kaleng ya, itu dari ahli bagaimana supaya ini betul-betul dipahami oleh masyarakat gitu ya kan. Nah kemudian walaupun sebetulnya ada yang tadi merupakan airborne disease ya, yang ini bisa terutama di ruangan gitu, yang mungkin jarak terbangnya juga lebih lama dan mungkin lebih jauh begitu. Nah oleh karena itu, karena ini kita kenali, mestinya juga harus tidak AP gitu ketika kita dalam ruangan itu mestinya sekarang di beberapa wilayah
negara, misalnya di Jerman ya, kemudian di pencegahan penyakit Amerika ya, di CDC itu menggunakan satu protokol tambahan, yaitu membuka jendela dengan baik gitu ya, supaya sirkulasi udara di daerah itu baik. Seperti mereka menyatakan, ya coba kalau kita melihat orang merokok, apa yang terjadi kan ada asap tuh. Sehingga kalau jendela itu terbuka dengan baik, kemudian ada fan exhauster gitu yang menyedot ya, dan dia mengibaratkan seperti di pesawat ya, dengan kecepatan tinggi, kemudian kereta dengan kecepatan tinggi di Indonesia baru dicoba ya, tapi belum ada di wilayah-wilayah Eropa. Itu luar biasa, dia 6 kali katanya pergantiannya begitu ya, setiap jam begitu pergantian udara itu, sehingga memang aman gitu. Nah ini yang mungkin di kita masih belum dipersiapkan ini ya, belum menjadi satu mungkin protokol, hanya barangkali untuk di ruang AC pastikan ya tidak selalu untuk misalnya tidak selalu di tempat itu terus menerus gitu. Kemudian yang kedua ya ada saatnya lah setelah bekerja mungkin sekali waktu pintu jendela dibuka begitu ya. Dan saya pernah melakukan penelitian ya dengan teman-teman, dengan Pak Adib dan kawan-kawan itu, bahwa di ruang ber-AC itu ternyata juga ditemukan mikroba gitu, mikroorganisme yang di atas ambang batas gitu ya. Tapi ini memang waktu itu kan penelitiannya sebelum wabah COVID ya. Dan kita lakukan pembiakan di laboratorium, ternyata luar biasa banyak sekali. Kemudian kita lakukan dengan fan exhauster, dengan menyedot gitu udara di ruang AC itu. Nah kemudian kita ukur lagi gitu, ternyata subhanallah gitu, menurun 90% gitu mikroba itu dan jamur ya. Artinya ketika itu dilakukan di era pandemi ini, di mana mungkin kita tidak tahu karena OTG ya, teman-teman yang ada penyakit ini dan kita ketahui, dan kemudian ada aerosol di situ ya, saya kira bisa cepat gitu dibersihkan ya. Selain mungkin kalau dengan disinfektan kan mungkin riskan juga ya. Ini yang menjadi catatan penting dari kita. Saya kira itu ya sementara untuk diskusi kita. Mungkin saya akan tayangkan aja terus untuk untuk ininya. Silakan Pak Malik. Untuk mohon maaf ya. Saya kira tadi kan sudah ditayangkan ya Pak. Jadi mohon teruskan Pak, ditayangkan aja Pak. Baik, slide yang berikutnya Pak, mohon. Ya, slide berikutnya Pak. Lanjut. Oh ya baik. Nah ini sebetulnya bagaimana kita menjadi pemenang ya. Bagaimana kita menjadi pemenang. Harus kenali diri. Ini memang ini kata-kata ini luar biasa ini dari komando gugus COVID di pusat ya. Kenali diri. Kita ini sebenarnya sedang melawan perang COVID-19. Jadi diri kita sendiri harus kita kenali. Ya. Siapa kita? Ya. Punyakah kita penyakit penyerta? Kita harus kenali diri kita sendiri. Karena orang yang paling hebat itu orang yang tahu kelemahan diri. Nah, sekali lagi bahwa kelemahan kita ya, para muda yang aktivitasnya luar biasa itu mestinya tetap gitu. Di mana saja pesan ibu tuh ya kan, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, jangan AB gitu. Karena terjadi di Jakarta itu sebenarnya mereka menggunakan masker gitu. Ada teman sejawat cerita ya, saya kenanya di mana perasaan saya menggunakan masker, kemudian saya cuci tangan begitu Pak. Betul. Apalagi kita kan di kesehatan ya sebagai dosen di Poltekkes, kok saya kena gitu. Ternyata dia pikir-pikir ketika makan siang begitu. Jadi kumpul-kumpul dengan teman itu kayaknya di situ gitu. Katanya ketika makan bakso itu kan pedas dan agak panas ya. Jadi agak panas itu kan gitu. Jadi ada ekspresi ini ya, mulutnya itu. Aduh, kemungkinan di situ. Dan ternyata teman-teman yang di laboratorium ya, ada 3 orang begitu. Di situ itu semuanya memang positif gitu. Ya itu dari situ. Jadi ternyata sesuatu yang tidak diduga ya, bahwa tadi betul yang dikatakan Pak Dr. Harisan ya, bahwa ya merasa temen ya apa sih gitu, nanti malah diolok-olok ya kalau masa sih dengan gitu aja udah kenal pakai bahasa ini tapi penting ini harus dilakukan baik. Nah kemudian yang kedua, tentu saja selain kita orang yang paling hebat kan harus tahu kelemahan diri kita ya. Tadi ya, bagaimana kemudian kenali penyakit ini tertayang ya, yang maaf yang slide kedua tertayang ya di situ ya. Maaf. Halo?
Slide kedua. Oke, Ya. Pak. Yang kedua tertayang ya di situ ya. Slide yang Bapak kedua kalau tertayang ya. dari Bapak yang share bisa, Pak? Oh, sebentar. Ya, ya. Ya, ini ada kesulitan untuk share ya. Kalau ini nggak apa-apa, Pak. Kita lanjut penjelasan saja, Ya. Bapak, tanpa Baik. slideshow. Baik ya. Ya. Untuk share. Ya, share. Nggak apa-apa, Pak. Kita lanjut saja penjelasan Bapak. Karena Iya, baik. Waktunya terus ya. Ya. Baik, kalau begitu. baik, Pak. Jadi pada slide yang kedua, jadi kita kenali juga penyakitnya ya. Kita tidak tahu bahwa ya tidak dapat hidup tanpa inang ya, karena dalam epidemiologi itu ini namanya parasit obligate. Obligate itu parasit jati gitu. Dia kalau inangnya yang ditumpangi mati, dia akan mati, tidak akan hidup, pasti gitu ya. Makanya ini pro kontra ya, bahwa kenapa sih orang yang sudah meninggal lalu kemudian kenapa diperlakukan seperti itu ya? Seharusnya bagaimana dia seperti sewajarnya ya. Orang mau datang tahlilan saja misalnya, jadi nggak boleh gitu. Mau menjenguk nggak boleh ya, karena harus protokol. Iya, ternyata dalam penelitian terakhir memang ada 30% ya, bahwa ternyata ya ini sudah tayang ya alhamdulillah. Jadi ada 30% ternyata masih ditemukan gitu masih ditemukan ternyata di cairan atau orang-orang yang telah meninggal karena COVID-19 ya. Cuman memang harus dipastikan ya bahwa ada protokol yang ada protap yang sudah memang dilakukan ya ketika orang datang ke rumah sakit yang diperiksa dulu. Jadi kalau nyatakan positif ya sudah diperlakukan perawatan itu, dan ketika meninggal ya sudah pasti. Jadi untuk secara ketentuan prosedur yang ada, kemudian hukum pun bisa ditanggungjawabkan gitu ya. Nah kemudian parasit jati ya, jadi memang betul-betul ini bisa menular secara langsung, yaitu bila tadi berjabatan tangan ya tidak sadar ya, kemudian kita selalu dekat gitu, itu langsung dari droplet mereka ketika dia berbicara ya. Oleh karena itu di Jerman jadi tidak boleh teriak-teriak gitu, orang tidak boleh berbicaranya harus dengan suara yang pelan ya, karena ketika berbicara yang agak keras ya, itu saya kira juga ada droplet yang bisa keluar dari situ gitu. Selain bisa jadi masker yang kita tutup itu kurang efektif karena bicara terlalu keras, dan itu ada semburan yang tetap keluar gitu ya. Antara lain mengurangi itu gitu. Nah, oleh karena itu seperti itu ya. Jadi ada droplet, kemudian ada aerobon. Nah kemudian ini ya, yang paling penting ini juga kita ketahui, ini khusus untuk diri kita sekaligus juga tadi berbicara secara epidemiologi tentang bagaimana sih kok ini kita akan memutus ya sebuah penularan penyakit ya, infeksi. Jadi kita harus kenali juga siapa dia penyebabnya ya, kan belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, dan yang terakhir 10 kali ya lebih kuat dalam penularannya itu yang dari Jakarta, di Surabaya. Sehingga sebetulnya kami sangat mendukung ya ketika kemudian peraturan gubernur ya, yang melarang untuk beberapa pesawat terbang ketika ditemui ada yang sakit, bukan semuanya begitu. Ketika ditemui ada yang sakit, memang itu betul ya, supaya melakukan perbaikan dulu begitu ya. Bahkan saya menyarankan sebelumnya ya swab itu dijadikan syarat gitu sebetulnya untuk ini, karena ini sudah jelas bahwa tadi parasit obligate itu dia bergerak ya, melalui manusia. Nggak mungkin dari Wuhan dia bisa datang ya ke seluruh dunia ini kalau tidak ada kecepatan bersama pesawat manusia itu. Nah ketika di Jakarta, di Surabaya itu meningkat, ternyata yang aksesnya sangat luar biasa. Ini penerbangannya kan banyak ya. Ternyata dari Pontianak sudah kelihatan juga meningkat di Kalimantan Barat. Saya melihat seperti itu ya. Jadi sekarang nada seiramanya sudah mulai gitu. Saya lihat begitu. Dan saya khawatir bahwa secara nasional itu kan angka case fatality rate-nya, angka kematiannya itu sekitar 4% ya. Jadi artinya setiap 100 yang sakit itu 4 gitu ya. 4 yang meninggal gitu. Nah kalau Kalbar itu saya hitung 1% ya. Artinya di bawah, jauh di bawah
di bawah rata-rata nasional, tapi juga tidak menutup kemungkinan di kemudian hari saya khawatir benar gitu ya. Ini kan peningkatan kasus terus-menerus nih kalau semua masyarakat kemudian mengabaikan, ya, sehingga seperti di kota-kota besar, rata-ratanya sehingga bisa menjadi 4 tadi ya, 4. Jadi kalau kita sudah mencapai 1.000 itu sudah 40 gitu yang meninggal gitu. Dan ada kekhawatiran juga karena kalau dalam epidemiologi itu ada fenomena gunung es yang kelihatan sedikit ya. Sehingga apakah mungkin juga kalau yang 30, kalau tadi 40 berarti 31 ya, 31 itu mungkin apakah tidak tercatat gitu ya. Itu saya kira menjadi perhatian kita bersama ya. Jadi sekarang tidak boleh aib lagi untuk mengatakan itu, karena kalau kita kemudian menutup-nutupi, ada stigma masyarakat yang penting nih, dia akan menutup diri dan akan menjadi sumber penularan yang luar biasa. Nah, ini barangkali kenapa juga tadi menjawab sekaligus ya, peningkatan kasus juga meningkat. Mungkin ada stigma di masyarakat ya terkait dengan kayaknya kok hina bener gitu menderita. Padahal enggak ya. Kalau dia mau bercerita terus terang, kemudian mau melakukan protap ya, isolasi diri gitu dan seterusnya, kalau sudah kontak erat jangan sampai menunggu ini ya, menunggu satu rumah menunggu gejala dulu atau menunggu sakit dulu ya. Kalau bisa langsung aja sampaikan kepada petugas kesehatan, mana petugas kesehatan akan melakukan pemeriksaan ya, sehingga bisa secara dini dilakukan. Kemudian kemudian cara penularan ini juga ada transmisi baik melalui vertikal maupun udara ya. Ini jelas terpertukaran. Sehingga nanti kenapa 3 hal itu penting banget ya, 3M itu sekali, karena ini nih ya. Nah ini juga nih pintu keluar masuk ya, portal of exit sama portal of entry ya. Jadi ini keluar masuk ini karena tidak melalui istilahnya vector-borne disease misalnya, kayak DBD kan melalui ini ya, serangga yaitu nyamuk. Nah ini enggak betul-betul melalui diri sendiri. Bagaimana semakin AB diri kita ya sudah gitu, semakin kemungkinan masuk besar, karena tidak mungkin kita dalam hidup ini tidak menggunakan 2 jalan ini ya, mulut, ya, mungkin hidung gitu, dan tangan gitu ya kan, itu erat sekali gitu. Kemudian reservoir dan sumber infeksi ya, disebut dengan source of infection. Ya kalau kita bandingkan dengan vector-borne disease, penyakit yang ditularkan oleh vektor itu kan berapa sih jarak terbang vektor, dan kita bisa hantam ya, sikat vektornya. Nah ini luar biasa, yang jadi vektor itu manusia gitu, yang cerdas gitu ya. Jadi bisa kemana-mana gitu, kadang-kadang tidak ngaku lagi gitu ya, dia berbohong begitu. Berarti kemana-mana ya. Ini kan ada kecenderungan bahwa ternyata klaster perkantoran yang luar biasa dan menjadi klaster rumah gitu. Ya, di gang-gang kecil ya. Kalau dulu kan nggak ada itu. Gang-gang kecil, kemudian rumah sudah ada. Jadi harus waspada, ini betul-betul waspada gitu. Nah, ya. Baik, lah ini. Jadi kita akan menang ya kalau kita berada di ruang yang tertutup dengan jumlah maka COVID tentunya akan menang kalau kita berada di ruang tertutup dengan jumlah orang yang banyak ya ketika berada di zona merah. Ini kalau ya benar ya dikatakan Pak Orison tadi bahwa ini yang lebih besar itu sebagai tentara ya, zona perang kita lebih mengerikan sebetulnya, karena mana kita terjebak ya di dalam satu ruangan gitu. Bisa kemana? Nih, stop ya. Stop COVID ini. Tidak ada cara lain kecuali tadi ya, melakukan 3M ini. Jadi mudah-mudahan corona segera mereda gitu. Jika masyarakat patuh ya pada peraturan yang sudah ditetapkan, salah satunya melakukan dengan 3M tersebut ya. Kita tetap optimis, yakin ya. Kemudian tidak memberikan stigma atau hoax ya terkait dengan vaksin, mengandung bagi vaksin ya kan akan begini begitu. Adalah itu secara ada beberapa orang gitu, tidak banyak gitu, secara ilmiah masih bisa diyakini bahwa itu akan membuat kedepannya ya kan, karena yang mengalami mutasi genetik itu bukan pada intinya ya, bukan pada strain-nya, tapi sebenarnya pada luar ya, cangkangnya saja gitu. Konon rambut ini gitu ya, itu yang mengalami pertumbuhan yang lebih panjang gitu kan, sehingga dia mungkin lebih tahan di udara, tapi sebetulnya di rantai proteinnya sendiri ya, DNA RNA-nya sebetulnya tidak berubah, sehingga ini vaksin yang sedang dikembangkan itu mau optimis ya bagi kita. Kemudian pencegahan sederhana ya, paling ampuh melawan COVID tadi ya, sekali lagi pokoknya 3M ini harus nih masif ya masyarakat kita, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, dan ini sangat murah gitu. Dan nanti melakukan tes ya, dan tes ini Insya Allah ya luar biasa nih, pemerintah provinsi
kabupaten kota ini. Kalau di luaran harganya 2 juta katanya ya. Tapi itu gratis ya. Ya, dalam suasana seperti ini saya kira ini sangat baik, apresiasi ya, untuk mendapatkan akses. Cuman mungkin sebagai masukan mungkin betul-betul pada sasarannya ya, jangan mungkin semua orang dilakukannya sehingga jumlahnya itu semakin luar biasa dan menumpuk begitu. Dan ada keterlambatan. Nah, ketika terlambat menginformasikan itu menjadi persoalan juga. Karena keterlambatan beberapa hari dia akan menjadi sumber penular. Jadi keluarganya, di tetangga di mana-mana karena merasa baik-baik saja ya. Tapi ternyata dinyatakan positif. Waduh, dari pemeriksaan kemarin kalau dihitung-hitung sudah hampir 14 hari sudah selesai sebenarnya. Wah, berapa orang yang ditularkan gitu ya. Nah, kalau kecepatan ini saya kira betul-betul orang yang secara seharusnya ya, karena dia kontak erat, karena dia mengalami gejala, karena dia dari daerah-daerah zona tertentu ya, sehingga mengharuskan dia melakukan tes gitu. Jadi tidak semua orang kemudian lalu dites. Kalau kemarin sebagai punishment terhadap orang-orang yang nggak pakai masker, saya kira nggak apa-apa ya. Cuman persoalannya ketika itu dilakukan mungkin secara ini tidak efektif ya. Baik, ini sebetulnya ada video yang saya melihat bagus juga ya dari Tribun ini. Wah, luar biasa ini. 5 cara ya memakai masker sih. Sudah ada musiknya ini, gitu. Cuma nggak kelihatan ya. Nah, itu. Jadi jangan dong diturunkan gitu masker ya, gitu ya. Jangan terlalu longgar juga gitu. Gimana? Apa gunanya kita terlalu longgar ya? Itu dilakukan kan? Saya kira sangat sulit ya melakukan ini. Baik. Nah ini ya masker yang melorot dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, silakan Pak Malik. Ya. Artinya tadi Pak Malik yang paling pencegahan yang paling murah adalah ingat pesan ibu tadi, 3M. Ya, selalu Memakai begitu masker, memang iya. Memakai masker pun dengan cara yang benar. Ya. Sudah ada suara ini. Anak saya ini bantu menyetingkan ya. Ya, tadi betul Pak, Ya. menggunakan masker dengan cara yang benar, kemudian menjaga jarak, dan kemudian mencuci tangan menggunakan sabun, gitu Pak ya? Ya, oke. Ya, kita cepatkan ya. Terus kemudian berikutnya, nah ini ada satu video lah. Ini titipan dari MCC ya. Jadi itu tentang video bagaimana tips sehat ya kok di Ramadan, tapi emangnya menjaga di era pandemi maksudnya ya. Baik, nanti mungkin bisa kita share ini Pak. Nanti kita buat, Ya. kemudian kita tampilkan di portal Ya. Tribun Pontianak dan Instagram Tribun Pontianak sebagai edukasi untuk masyarakat kita. Ini cuma 5 menit sebetulnya, nggak lama ini. Tapi kalau memang nanti kita, sudah nggak apa-apa. Karena Jadi suaranya kalau tidak keluar ini siap. Pak. Nanti Baik, mungkin, baik. Ya. kita akan Baik, nanti saya kita share. kira terima kasih. Mungkin kita lebih banyak nanti di diskusi ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya, meskipun kita selalu bekerja dalam daring ya, kemudian di rumah ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan. Demikian, Baik. terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Ketua Muhammadiyah COVID-19 Common Center MCCC Kalbar, Dr. Malik Saifuddin SKM MKes. Nah, Tribuners dan teman-teman yang bergabung di dalam Zoom meeting kita hari ini mengikuti fokus group discussion kita terkait patuh protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, khususnya dalam penerapan ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali dengan testimoni-testimoni dan apa saja yang dilakukan oleh teman-teman kita, baik di pemerintahan, di pengusaha, dan di teman-teman komunitas mahasiswa maupun komunitas pemuda. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.